Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Miftahul Khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat afiat untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu yang mulia, melanjutkan kajian kitab Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Mughni Al-Maqdisi, salah seorang ulama dari Baitul Maqdis di Palestina, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam susunan kitab fikih, kumpulan hadis yang disusun dalam bab-bab fikih, mulai taharah, salat, dan kita sudah sampai pada bab salat pada pembahasan insyaallah taala al-adzan wal iqamah. Kita akan masuk pada pembahasan al-adzan dan al-iqamah. Kitab ini penting untuk menjadi pegangan kaum muslimin karena bersumber dari dua kitab hadis yang sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahihu Muslim, dikumpulkan dan insyaallah taala bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita lanjutkan jemaah sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita, diri, keluarga, masyarakat, dengan menjauhkan kita semua dari mara bahaya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umat pelajaran tauhid yang besar bahwa tidak akan menimpa kita sesuatu apapun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditetapkan, pasti akan kita hadapi, baik itu kebaikan ataupun takdir yang menguji kita semua. Dan seorang muslim melihat ujian dengan timbangan iman. Kalau dia sedang diuji dan keimanan dalam kondisi baik, ibadahnya baik, maka dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sedang mengujinya dengan ibtila untuk mengangkat derajatnya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan beratnya ujian. Besarnya pahala yang diberi tergantung dengan beratnya ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala punya satu kebiasaan. Kebiasaan Allah itu dalam af'al, dalam perbuatan Allah, jika Allah mencintai suatu kaum, pasti Allah uji kaum tersebut. Itu bukti cinta Rabbul Alamin kepada hambanya.
Maka siapa yang diuji lalu dia ridha, maka keridhaan Allah untuknya. Ini yang kita jaga setiap pagi dan petang. Apapun kondisinya, zikir kita adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka ridha Allah untuk kita. Wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang tidak sabar, tidak ridha, marah-marah karena ujian, maka Allah juga marah kepadanya. Di sini makna istislam, penyerahan diri sepenuhnya kepada keputusan Rabbul Alamin. Karena dunia ini seenak apapun sejatinya adalah daru ibtila. Daru ibtila. Tempat untuk ujian. Dan di sini pentingnya memastikan iman kita selalu meningkat dengan amal-amal soleh, iman yang produktif dengan amal-amal soleh. Ketika ada ujian datang, maka kita berada dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Saya sedang diuji untuk naik kelas. Itulah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gambarkan dalam hadisnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Jadi nabi ini kan orang yang maksum, dosanya terampunkan, amalannya paling bagus, tapi nabi masih mengatakan manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mirip-mirip dengan nabi. Nah, artinya orang yang menjalankan tugas nubuwah pasti mendapatkan ujian. Adapun kalau seseorang imannya dalam kondisi lemah, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak stabil, banyak kelalaian daripada ketaatan, lalu datang kepadanya musibah, ujian, maka dia juga berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ingin menegurnya agar dia kembali. Karena sebagian manusia dalam kelalaian tidak ditegur-tegur sama Allah. Itu yang dikatakan dengan istidraj. Dibiarkan, lalu Allah Subhanahu wa taala ambil dia tiba-tiba dalam kondisi lalai, wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بما عملوا. Allah katakan dalam Al-Quran, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Itu jelas di dalam Al-Quran. Bencana yang datang, ujian yang datang, itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Liwadhiqahum, kata Allah, supaya Allah berikan rasa kepada mereka akibat perbuatan tersebut, dan agar mereka mengambil pelajaran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah. Apapun musibah yang terjadi, yang menimpa kalian, itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah sudah maafkan kejadian-kejadian yang banyak yang telah kalian lakukan. Maka jamaah subuh yang mulia, ini menjadi satu tanggung jawab besar bagi kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menguji dan dalam kondisi kelalaian, itu teguran untuk segera kembali, perbaiki diri, perbaiki lingkungan. Allah katakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan lagi kau rusak bumi setelah Allah perbaiki. Jangan lagi kita merusak bumi ketika Allah sudah memperbaikinya. Alhamdulillah, akhir-akhir tahun ini banyak kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita. Was-sa'idu man ittu'idha bi ghairihi.
Orang bahagia itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain agar tidak terulang. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia agar mengangkat seluruh ujian musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Di tanah air ada Aceh, ada Sumatera. Taqabbalallahu syuhada'ahum. Allah terima syuhada mereka yang telah meninggal dunia. Washfi mardahum. Allah juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya, memberi makan, dan insyaallah taala segera pulih kembali dan menjadi pelajaran besar bagi seluruh manusia. Di belahan bumi yang lain, saudara kita di Palestina, di Gaza, di Sudan juga masih mendapatkan ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan dan mereka bisa menikmati sholat subuh seperti kita. Masjid yang bersih, tidak ada lumpur, tidak ada tanah. Masjid yang sejuk, masjid yang penuh dengan kemakmuran dalam ibadah, ta'lim, dan gerakan-gerakan dakwah yang insyaallah ta'ala berdampak positif untuk masyarakat kita. Jamaah sekalian, pada babul adzan wal iqamah kita akan masuk pada penguatan bab-bab salat dalam fikih azan dan iqamah, sebuah syariat yang agung dan tidak dimiliki kecuali hanya orang Islam saja. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, salah satunya adalah simbol azan, simbol iqamah, itu wujud takwa yang ada dalam hati. Jangan betah tinggal di sebuah daerah yang tidak pernah terdengar azannya. Semewah apapun tempat itu, senikmat apapun tinggal di distrik tersebut, kalau tidak pernah dengar azan, jangan betah tinggal lama-lama di situ. Kenapa? Ini adalah sebuah syiar yang dibanggakan dan Allah Subhanahu wa taala sukai, tapi tidak diangkat, tidak ditinggikan di daerah tersebut. Dan bersyukurlah, alhamdulillah, ketika kota kita, kampung kita adalah daerah yang senantiasa meninggikan azan. Di mana ada azan terdengar, ada kebaikan di situ. Ada kebaikan di situ insyaallah taala. Fal adzanu lughatan al-i'lam. Qalahu al-muallif rahimahullah, al-adzan dari segi bahasa Arab bermakna al-i'lam, pengumuman. Jadi azan itu pengumuman. Kalau dikatakan sudah azan, berarti sudah ada pengumuman. Qala ta'ala wa adhanun minallahi wa rasulih, ay i'lamun minhuma. Allah katakan dalam surat At-Taubah, wa adhanun minallahi wa rasulih, dan ada pengumuman penting dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga katakan wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Wa adzim fin nas, kata Allah kepada Ibrahim, diabadikan dalam Al-Quran, umumkan kepada seluruh manusia untuk datang berhaji ke Mekah. Maka Ibrahim mengatakan, sautun dhaif, suaraku lemah, dan manusia tidak ada yang dengar, jauh-jauh semua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, umumkan saja, nanti kami yang sampaikan suaramu ke seluruh penjuru dunia. Maka Ibrahim menaiki bukit Safa dan mengatakan panggilan untuk berhaji, dan panggilan tersebut terdengar sampai hari ini, walillahil hamd. Itu namanya pengumuman, azan. Adapun dalam syariat, huwal i'lamu bidukhuli waqti as-salatil mafruḍah bi alfadhin makhsusah.
Dia adalah i'lam, pengumuman tentang tibanya waktu salat. Tibanya waktu salat, salat wajib maksudnya, dengan lafaz-lafaz yang khusus telah ditetapkan oleh syariat. Tidak bisa lagi dikembangkan. Sifatnya qat'i, azannya seperti ini, tidak boleh dirubah-rubah. Nah, wa huwa ala ikhtisarihi mustamilun ala masailil aqidah, lianna at-takbir yatadamman wujudillahi wa itsbati sifatil jalali wal 'azamati lah, والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتنفيان الشرك. Secara umum, azan ini memiliki fungsi yang menguatkan simbol-simbol akidah. Karena tidak ada yang diagungkan dalam azan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan risalah nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tadabburi lafaz-lafaz azan jamaah sekalian. Semuanya pengagungan. Ya. Ada 3 hal yang dikuatkan dalam azan. Yang pertama, kemurnian tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Bahkan diulang di awal dan di akhir sebagai pengingat kepada manusia, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih penting kecuali urusan dengan Allah. Maka kalau sudah azan, yang kita tadabburi adalah Allah lebih besar, lebih utama dibandingkan kesibukan dunia yang sedang saya kerjakan. Dibanding kesibukan dunia yang sedang saya kerjakan. Allah lebih utama dari pelajaran yang sedang saya pelajari. Maka tinggalkan belajar, segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka kalau diutamakan pada waktu-waktu yang memang Allah syariatkan. Nah, yang kedua adalah itsbat syahadatain, tentang la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian. Ini juga akidah, dan kesaksian tentang nubuwah dan risalah Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga menjadi hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Tadi subuh dibaca, ya. Wa rafa'na laka dzikrak dalam surat Alam Nashrah. Dan sungguh Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah tinggikan namamu disebut-sebut di mana-mana. Dan benar, satu-satunya nama yang selalu disebut setiap hari adalah nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap dengar namanya kita bersalawat. Dan azan di semua menara-menara masjid meninggikan nama Nabi Muhammad di seluruh penjuru dunia. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, tadi dibatakan di sini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan zikir ini, azan ini terus berputar mengelilingi dunia, tidak pernah berhenti. Kapan tiba waktu sholat, azan lagi, dan itu 24 jam berputar sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah penguatan tentang ajakan kepada salat dan ganjaran bagi orang yang melakukannya di dunia dan akhirat. Hayya 'alas salah, panggilan, ayo salat. Hayya 'alal falah, oh salat untuk menang. Karena sejatinya kehidupan ini adalah pertarungan, dan kita semua adalah pejuang-pejuang kebaikan. Mafhum mukhalafahnya, perbandingan pemahaman terbalik, menjadi otomatis dari makna azan tadi adalah orang yang salat dialah yang beruntung, maka orang yang tidak salat dialah yang merugi fid dunya wal akhirah.
hayya 'alas shalah, ini ajakan, hayya 'alal falah, sebagai ganjaran dari orang yang melakukan salat. Naam. والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء وذكر العلماء له حكما عظيما أو حكما عظيما منها إظهار شعار الإسلام وإظهار كلمة التوحيد وإثبات الرسالة والإعلام لدخول وقت الصلاة ومنها الدعوة إلى الجماعة. Ini manfaat yang bisa kita dapatkan, hikmah besar dari azan. Yang pertama adalah menampilkan simbol Islam. Ini yang kami katakan tadi, menampilkan simbol-simbol keislaman. Berbeda Pak, kalau kita berjalan nanti di muka bumi, melewati kampung tidak pernah terdengar azannya, la ilaha illallah. Sedih, ya, sedih sekali. Berbeda kalau kita masuk negara-negara muslim, masya Allah, sahut menyahut azannya. Itu ada reporter ya, pernah ke Indonesia, masya Allah, melihat azan saling sahut menyahut, dan dia merasakan satu ketenangan yang tidak dia rasakan di negerinya, satu ketenangan hati yang tidak dia dapatkan di negerinya. Bahkan kami mendapat informasi ada beberapa orang ya di penjuru dunia yang masuk Islam hanya karena menonton siaran televisi di Haramain, Makkah dan Madinah, melihat suasana azan, orang sholat, sejuk penglihatannya. Coba kita lihat suasana Makkah Madinah itu ya, masya Allah, terliput. Dan itu bisa diakses di seluruh dunia. Banyak yang masuk Islam untuk bisa menikmati suasana yang sama, karena tidak boleh masuk kalau dia tidak muslim. Nah, ini sebuah syiar Islam yang diagungkan. Kemudian juga menampilkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, wa itsbatur risalah. Kita menetapkan, meneguhkan risalah nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'lam lidukhuli waqtis salat, pengumuman waktunya salat, wa da'watun ilal jamaah, mengajak manusia untuk salat berjamaah, khususnya laki-laki. Nah, dan azan ini memiliki keistimewaan jemaah sekalian dalam Islam. Banyak keistimewaannya. Di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima rawahu al-Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu wa ghayruhu min al-ahadits katsir. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui pahala yang ada pada azan dan apa yang ada pada shaf pertama dalam salat berjamaah, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, dengan qur'ah, diundi, maka mereka pasti akan mengundi. Pasti mereka akan mengundi. Fadilah azan di sini ada dua. Yang pertama, fadlul muadzin, keutamaan muadzin. Sekiranya manusia tahu pahala dari azan, orang yang mengumandangkan azan, lalu tidak bisa azan kecuali dengan undian, pasti mereka akan mengundi untuk bisa azan. Maka azan ini perlu dilatih. Setiap muslim harus bisa azan. Ya, kalau ada liburan atau ada kesempatan mau buat musabaqah, pertandingkan azan. Anak-anak dan bapak-bapak, ya, bisa. Paling tidak ada muslim yang tidak hafal lafaz azan dan berani mengumandangkannya. Mengumandangkan azan ini butuh keahlian juga, Pak. Kadang kalau sendiri hafal, begitu disuruh azan
terbolak-balik, ya, karena mentalnya belum terbangun. Nah, kata Nabi tadi, sekiranya kalian tahu apa yang ada pada azan, pasti kalian akan mengundi nasib, mengundi. Tulis namanya satu-satu, siapa yang mau azan, kemudian diambil. Oh, fulan yang azan. Karena besarnya pahala. Sama kalau ada acara dibilang ada undian umroh. Wah, gratis lagi. Itu semangat sekali dan berharap namanya yang keluar. Ya kan? Nah, jamaah sekalian, makna kedua adalah sekiranya manusia mengetahui manfaat dari mengikuti muadzin, pahala mengikuti muadzin. Nah, disunnahkan kalau muadzin mengatakan, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengikuti apabila muadzin mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia mendengar dan mengatakan Allahu Akbar, ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia juga ikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ikuti. Kemudian muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, lalu dia katakan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, dia ikuti la ilaha illallah, dia ikuti, dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, dia pasti masuk surga. Maka ini penting untuk dihidupkan. Ada azan terdengar, ikuti. Seperti yang diucapkan, kecuali pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Apa jaminannya? Dukhulul jannah. Dukhulul jannah. Jamaah subuh yang mulia, al-adzan wal iqamah sebenarnya namanya sama, yaitu al-adzan. Jadi iqamah itu juga azan. Bedanya, azan pertama untuk orang jauh, pengumuman untuk orang jauh. Adapun azan kedua, yaitu iqamah, pengumuman untuk orang yang sudah dekat, bahwa salat sudah akan didirikan. Makanya Nabi pernah bersabda, ma bainal adzanaini salatun. Antara dua azan, yaitu azan dan iqamah, ada salat sunat di situ. Ada salat sunat. Kemudian tentang salat isya, Nabi mengatakan liman sya'a, bagi yang mau saja. Nah, ma bainal adzanain, antara dua azan, yaitu azan dan iqamah. Makanya kalau muadzin melantunkan iqamah, kita ikuti juga. Idza adzana al-muadzin faqulu mithla ma qala. Umumnya hadis ini, Nabi katakan kalau muadzin, idza sami'tumul muadzin, kalau kita mendengar muadzin mengatakan lafaz-lafaz yang telah ditetapkan, ikuti, termasuk iqamah, karena iqamah itu azan juga. Jadi kalau muadzin ingin menegakkan salat atas perintah imam biasanya mengatakan aqimis shalah, aqimi as-shalah, maka muadzinnya langsung mengumandangkan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita juga mengikuti lafaz-lafaz yang sama dengan suara yang khusyuk. Jadi diikuti azan dan iqamahnya li umumil hadis. Wallahu taala a'lam. Hukumnya adalah fardu kifayah ala rijali lis salawatil khams. Al-adhan wal iqamah wahid minhuma fardu kifayah ala rijali lis salawati
al-khams. Hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang azan, kewajibannya gugur bagi kaum muslimin yang ada di daerah tersebut. Khusus untuk laki-laki. Adapun untuk muslimat, mukminat, tidak disyariatkan azan dan tidak disyariatkan iqamah. Bagi muslimah, bagi ibu-ibu, tidak disyariatkan azan dan tidak juga iqamah. Karena azan dan iqamah dituntut suara yang tinggi, suara yang meninggi, dan itu tidak diperbolehkan kepada muslimat. Maka ibu-ibu muslimat kalau mau sholat, asal sudah tiba waktunya, tidak perlu azan dan tidak perlu iqamah, langsung takbir. Ini kekhususan kaum muslimin laki-laki saja. Wahuma min sya'airil Islam adh-dhahirah yuqatal ahlu balad tarakuhuma. Dan dia adalah syiar Islam yang apabila tidak dilantunkan, penduduk negeri tersebut berhak mendapatkan teguran. Nah, bahkan diperangi karena tidak mengagungkan syiar-syiar Islam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ata qauman la ya'rifuhum yastadillu ala islamihim bil adhan wa ala kufrihim bi tarkihi fa kana ya'muru man yastami' ilaihim fi awqatis salawat. Nabi SAW kalau masuk ke sebuah negeri, sebuah daerah, beliau akan mencari keterangan apakah penduduk negeri ini muslim atau kafir dengan menguji mereka dengan azan. Kalau bisa azan berarti muslim, dan para sahabat diperintahkan untuk menunggu waktu-waktu salat apakah azan dikumandangkan atau tidak. Waqad syuri'a fil Madinah hina mastashara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi talab tariqin ya'rifuna biha dukhul al-waqt liya'tu ila as-salati fil masjid. Azan disyariatkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi setelah hijrah, ketika Nabi bertanya kepada sahabat, apa tanda waktu sholat telah tiba? Ini hasil musyawarah. Apa tanda bahwa waktu sholat telah tiba untuk kita berjamaah di masjid? Tentu dalam sejarahnya banyak ya. Ada usulan dengan memukul alat tertentu, tapi Nabi menolak karena seperti ajaran agama lain. Tung, memukul-mukul tiba waktu sholat. Kata Nabi, tidak. Seperti fulan. Apa yang khusus bagi kaum muslimin tidak dilakukan oleh umat yang lain. Maka Abdullah bin Zaid al-Ansari, salah seorang sahabat dari kaum Ansar, ra'a Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu an fil manam man a'lamahu sifat al-adhan. Dia dalam mimpi melihat ada orang yang mengajarkan lafaz-lafaz azan dalam mimpinya. Fa akhbara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yah. Akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yah. Faqal innaha ru'ya haqq fa alqihi ala Bilal li'annahu rafi'us saut. Fa kana afdalu wasilah li ma'rifati awqatis shalah. Maka sahabat tadi Abdullah bin Zaid al-Ansari mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan, ya Rasulullah, saya mimpi dan dalam mimpi tersebut ada orang mengajarkan lafaz-lafaz ini. Maka Nabi menetapkan dalam hadisnya, innaha ru'ya haq, itu adalah mimpi yang benar. Itu adalah mimpi yang benar. Maka ajarkan Bilal, ajarkan lafaz-lafaz tadi kepada Bilal, karena dia adalah orang yang memiliki suara yang tinggi, suara yang nyaring.
Maka adzan menjadi wasilah untuk mengetahui waktu salat. Masya Allah. Ini juga memiliki hikmah bahwa mimpi orang beriman itu bisa menjadi satu keterangan. Menjadi satu keterangan. Dengan syarat memang orangnya saleh dan dia ceritakan kepada orang saleh dan dia memberikan kabar gembira. Tapi tidak untuk mendatangkan syariat baru. Ya. Misalnya saya mimpi tadi malam sudah tidak apa-apa sholat subuh jam 7. Ada mimpinya. Enggak, biar sesoleh apapun tidak diterima mimpinya. Karena ini sudah ketetapan. Atau mimpi ternyata bisa kita haji, tidak usah ke Mekah, ada tempat di sana. Ya, Pak, saya mimpi tadi malam. Ya, biar bisa jalan di atas air, enggak. Apalagi cuma di atas kelotok, ya. Nah, jamaah sekalian, tentang mimpi juga pembahasannya luas. Sejatinya kalau dia mimpi baik, diceritakan kepada orang yang berhak mendengarnya dan kita kenal kalau kita cerita kepadanya. Adapun mimpi buruk, jangan diceritakan kepada siapapun. Karena dia mimpi. Dia seperti burung yang terbang dalam hadis. Kapan diceritakan mimpi buruk tersebut, burungnya langsung hinggap dan pasti akan terjadi. Waliyadzubillah. Jadi kalau ada mimpi buruk, sunnahnya adalah beristighfar, bangun, kemudian meludah sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Bukan ludah betulan ya, sekedar akramakumullah, sekedar isyarat saja sambil beristighfar. Dan tidak usah dicerita, jangan galau, jangan tulis di status, ya, karena akan terjadi. Nah, akan terjadi. Baik, jamaah sekalian. Hadis pertama dalam bab ini adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa' al-adhana wa yutir al-iqamah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan dengan syafa' dan mengumandangkan iqamah dengan witir. Syafa' artinya genap dalam bahasa Arab. Kita mengenal istilah genap ganjil. Orang Balikpapan tidak terlalu familiar. Tapi orang Jakarta, kalau dibilang genap ganjil, sensitif itu, Pak. Karena mobilnya tidak bebas kemana-mana. Ya kan? Waduh, tanggal ganjil ini. Tidak bisa kemana-mana. Ini tanggal genap. Nah, syafa' artinya genap. Makanya ada istilah syafa'ah. Syafa'ah. Di akhirat nanti ada istilah apa? Syafa'ah. Karena kita datang witir, kita datang sendiri-sendiri. Kalau datang sendiri-sendiri dengan ditemani itu beda. Ya kan? Kalau ada yang temani, lebih percaya diri, lebih semangat, lebih tenang. Tapi kalau sendirian, la haula wala quwata illa billah. Apalagi di hadapan Rabbul Alamin. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap manusia nanti akan datang menghadap Allah sendiri-sendiri. Maka dibutuhkan syafaat. Ada syafaat puasa, ada syafaat baca Quran, ada syafaat uzma dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita butuhkan. Makanya perbanyak salawat. Perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaat. Syafaat itu apa? Penggenap. Karena kita penuh kekurangan. Nanti digenapkan oleh syafaat Nabi. Ayo menghadap Allah. Saya temani. Ditemani sholat, ditemani puasa. Banyak amalan menemani kita. Bayangkan orang kalau dia witir, tidak ada syafaatnya di akhirat. Wal'iyazubillah. Umira Bilal. Kalau sahabat dikatakan umira, diperintahkan, berarti yang memerintah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengatakan umirtu,
Aku diperintahkan. Siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat-sifat yang harus dipahami. Jadi tidak perlu ditanya. Kalau ada sahabat bilang, umirtu, siapa yang perintah? Oh, pasti Nabi. Itu sudah menjadi satu sistem, ya. Seperti itu. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Maka lafaz azan itu genap, ya, kecuali pada lafaz tertentu di akhir. La ilaha illallah satu kali. Asy-syafa' juga bermakna dua-dua. Asy-syafa' juga bermakna dua-dua. Kecuali takbir yang pertama, dua, dua, empat. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya 4 kali sebagai bentuk ta'zim. Witir pun demikian pada iqamah satu-satu, ya, kecuali pada lafaz takbir pertama dan qad qamatis shalah. Ini diulangi 2 kali. Nah, jadi siapa yang mengatur? Nabi yang mengatur, mengabarkan kepada Bilal. Nah, jamaah sekalian, ini banyak keutamaan. Di antaranya adalah keutamaan Bilal radhiyallahu anhu menjadi pilihan muadzinul Islamil awal. Bayangkan, banyak muadzin, ya, bahkan dipertandingkan sekarang adzan terbaik di seluruh dunia. Siapa pemenangnya? Orang Turki kalau tidak salah, ya. Nah, adzan paling bagus. Dari banyaknya muadzin, muadzin pertama adalah Bilal bin Rabah. Dan ini adalah bentuk kemuliaan Islam. Dulunya hamba sahaya menjadi orang yang mulia. Muadzin juga memiliki keutamaan, kata Nabi SAW, penduduk surga dari kalangan muadzinin itu nampak jelas dengan leher yang panjang. Leher yang panjang. Kalau nanti kita di dalam surga, kita semua insyaallah ta'ala, siapa muadzin di sini? Muadzin? Ada. Nah, beliau nanti insyaallah ta'ala kita ketemu di surga punya keistimewaan. Lehernya panjang, ya. Dan jangan bayangkan leher panjang seperti jerapah, ya. Beda. Justru leher panjang itu sumber simbol kesempurnaan ciptaan bagi penduduk surga. Panjang lehernya. Karena ada orang, subhanallah, ya. Coba lihat anak bayi itu, kayak tidak ada lehernya. Badan langsung kepala. Ya. Nah, tapi penduduk surga, masya Allah, panjang lehernya. Menjadi simbol keagungan. Oh, itu muadzin itu. Kita lihat Bilal, ya, semuanya nanti menjadi simbol. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir mungkin untuk pagi hari ini. Syuruk jam berapa? 6 menit lagi, ya. Baik. Kita baca satu hadis lagi. Dari Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil Abtah fi qubbah lahu hamra min adam. Qala fa kharaja Bilalun bi wudu'ihi famin na'ilin wa nadih qala fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzur ila bayadi saqaihi qala fatawadda'a wa adhana Bilal qala faja'altu atatabba'u fahu ha huna wa ha huna yaqulu yaminan wa shamala yaqulu hayya 'alas salah hayya 'alal falah qala thumma rukkizat lahu 'anazatun fataqaddama fa shalla adh-dhuhra rak'ataini yamurru baina yadayhi al-himar wal kilabu la yumna' thumma shalla al-'asra rak'ataini thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Hadisnya agak panjang tapi kisahnya menarik. Dulu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan safar meninggalkan Madinah. Jadi safar ini setelah hijrah.
Setelah Nabi hijrah, Nabi melakukan safar ke Makkah Al-Mukarramah. Dalam kondisi musafir, beliau turun di Abtah, sebuah daerah bernama Abtah, a'la Makkah, tempat yang tinggi di Makkah. Lalu Nabi SAW ingin melakukan salat di sana, salat zuhur dan asar di Abtah. Mungkin nanti kalau kita pergi umrah, pergi haji, bisa tanya-tanya orang Makkah, di mana itu kecamatan Abtah, ya, daerah Abtah di mana. Nabi pernah salat di sana dan hadis ini menjadi keterangannya. Ketika akan salat, ya, ada pokoknya disampaikan bentuk kemahnya, ada kubahnya dari kulit, ya. Kemudian Nabi ingin berwudu, maka didatangkan wudu, didatangkan air wudunya. Yang membawanya siapa? Bilal bin Rabah. Jadi Bilal membawa air untuk Nabi berwudu. Famin nailin wa nadihin. Maka sahabat bertabarruk dari sisa-sisa air yang Nabi pakai wudu. Nah, ini tabarruk dengan Nabi, ya. Waktu Nabi masih hidup, boleh kita bertabarruk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Termasuk air bekas wudunya itu dipakai cuci muka, cuci rambut, karena ada barakahnya di situ. Nabi juga di Madinah untuk mengambil berkah beliau, kalau ada ibu-ibu melahirkan di Madinah, imunisasi pertama bayi di Madinah itu dibawa ke pangkuan Nabi. Nabi makan kurma sampai lembut, kemudian mengambil sedikit kurma yang tercampur dengan air liur beliau, kemudian ditahnik, digerakkan di langit-langit mulut bayi yang baru lahir. Maka bersatu dalam diri anak-anak Madinah itu keberkahan diri Nabi SAW. Dan ini disunnahkan. Bapak-bapak kalau dikaruniai anak, ya, cucu, tahnik itu imunisasi paling bagus. Asal sudah sikat gigi bersih, ya, sikat gigi, tidak merokok, ya, bersih mulutnya, kemudian ambil kurma sampai halus, ambil sedikit, kemudian masukkan ke langit-langit mulut anak bayi. Bisa juga dibawa lidahnya. Itu imunisasi terbaik sebelum ASI. Sebelum ASI, karena dia butuh nutrisi sementara ASI ibu belum keluar. Maka imun pertama ada pada tahnik tersebut. Wallahu a'lam. Dan semua bayi Madinah begitu, mengambil tabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai jejak-jejaknya Nabi itu diikuti cara jalannya, sampai mau ikuti sunnah dan mengambil tabarruk. Di mana Nabi minum, dicari bekas minumnya. Subhanallah, indahnya ya hidup di zaman itu, luar biasa. Tapi setelah Nabi meninggal, tidak ada lagi tabarruk, sudah putus. Maka jangan terkecoh kalau dibilang di sini ada rambutnya Rasul. Jangan-jangan sapu ijuk, ya. Kadang itu bayar berapa Pak? Mau lihat saja atau pegang? Beda. Lihat saja, sekian. Mau pegang, mau diusap-usap biar rambutnya subur kembali, bayar sekian. Enggak. Barakah itu sudah terputus dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu iya, Nabi kalau menyisir rambutnya jatuh diambil langsung bertabarruk. Nah, di Abu Tah ini sahabat bertabarruk dengan air wudhu. Lalu jamaah sekalian, kalau Abu Juhaifah tadi yang meriwayatkan hadis ini, setelah Nabi berwudu, Bilal azan. Nah, ini diantara adab jamaah sekalian, jangan tunggu azan baru mau bersiap. Nabi bersiap sebelum azan. Ini kebaikan. Bahkan ada ulama mengatakan azan itu diadakan
untuk mengingatkan orang-orang yang lalai. Sibuk dunia, azan, alhamdulillah, untuk diingatkan. Tapi orang yang siap itu sudah bersiap sebelum dipanggil. Dia sudah bersiap sebelum dipanggil. Nah, ini teladan yang harus kita wariskan kepada generasi kita. Senang kalau lihat orang tua itu disiplin dengan waktu azan. Belum azan tapi sudah siap. Bahkan sudah di masjid dia baru azan dikumandangkan. Seperti Nabi SAW, Bilalnya dulu siapkan air, Nabi berwudu, kemudian tiba waktu azan, Bilal mengumandangkan. Abu Juhayfah mengatakan, saya ikuti mulutnya Bilal. Saya ikuti ucapan-ucapan dari lafaz azan. Dia lihati mulutnya Bilal mengumandangkan azan. Sampai pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dua kali. Nah, ini juga mengisyaratkan untuk lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pada zaman itu belum ada pengeras suara, itu diarahkan ke semua penjuru supaya orang kanan kiri mendengar. Besar itu suaranya Bilal ya, seperti suara Miftahul Khair. Kalau Miftahul Khair itu kan toanya sudah kanan kiri ya, bahkan depan belakang. Wallahu a'lam. Mungkin bisa mengittiba Bilal, mengucapkan melakukan hal yang sama, atau sudah terwakilkan dengan pengeras suara. Maka tidak perlu lagi kanan kiri. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rukkizat lahu ramhun qasirah litakunu sutrah lahu fi salatihi. Lalu Bilal meletakkan sutrah, satu anak panah di depan Nabi SAW untuk sholat. Ini disunnahkan kalau kita berada di lapangan umum, ya, di tempat terbuka. Misalnya lagi rihlah ke pantai, ke Manggar, kemana, ke Lamaru. Kalau sholat, kebetulan musallanya jauh, mau sholat di tempat, ambil satu kayu atau tas atau apa saja, letakkan di depan kita sebagai sutra. Ini disunnahkan kalau kita mau sholat. Nah, atau cari tiang, cari dinding. Karena dalam hadis tersebut dikatakan ada hewan-hewan yang lewat, ya, seperti himar, keledai. Selama dia lewatnya di depan sutra, dibiarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia lewatnya di antara sutra dengan kita, dihalau. Harus dihalau. Nah, kemudian jamaah sekalian, sebagai penutup, Nabi salat zuhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat sampai beliau kembali ke Madinah. Ini disyariatkan juga kalau kita melakukan safar, melakukan salat qashar yang 4 menjadi 2. Itu saja, yaitu salat zuhur, asar dan isya. Maghrib tetap 3, jangan 1,5, ya, tetap 3. Nah, subuhnya juga tetap 2. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada bab-bab selanjutnya berkaitan dengan al-adzan wal iqamah, juga menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah seputar materi kita. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Baik, cukup insyaallah. Kita sempurnakan majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.